Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mengingatkan potensi ancaman resesi global di tahun 2023. Bahkan, sejumlah negara sudah mengalami inflasi yang tinggi. Badan Anggaran DPR RI mengimbau, dampak resesi global terhadap perekonomian Indonesia harus disikapi secara hati-hati. Anggota Banggar DPR Ratna Juwita meminta pemerintah melakukan antisipasi untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dan kebutuhan pangan. Mengingat masyarakat Indonesia masih dalam tahap pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Semuanya harus prihatin begitu ya, melihat bagaimana kondisi perekonomian secara global yang pasti juga akan berdampak pada perekonomian kita secara nasional. Tapi saya berharap seluruh warga masyarakat tetap tenang. Kita memang harus lebih berhati-hati dalam mengatur segala macam pengeluaran, namun tidak perlu risau, apalagi sampai terjadi panic buying yang akan mengakibatkan semakin carut-marutnya kondisi perdagangan di dalam negeri begitu. Guna mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi global terhadap Indonesia, Komisi 11 DPR RI mendorong penguatan program ketahanan pangan. Untuk itu, alokasi APBN 2023 harus memprioritaskan subsidi pupuk bagi petani dan harga pangan di pasaran. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, penguatan sektor pangan nasional dapat menghindari Indonesia dari jurang resesi. Amir mendorong pemerintah mengupayakan peningkatan produksi pangan melalui pemberian subsidi pupuk bagi petani. Yang penting kita jaga di Indonesia adalah bagaimana supaya ketersediaan pangan itu bisa cukup. Karena apapun 72,3% pangan ini akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Sehingga buat kita di Indonesia saya kira sepanjang pemerintah bisa mengendalikan distribusi dan produksi pangan, insya Allah kita bisa menjaga resesi yang dikhawatirkan oleh hampir seluruh negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan menyampaikan, upaya mitigasi risiko terjadinya resesi perlu dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, Fatan berharap pemerintah fokus meningkatkan program pemberdayaan terhadap petani lokal sehingga persoalan keterbatasan pangan tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah harus serius bekerja dalam 4 hal. Yang pertama adalah memperkuat sektor pangan. Karena indikasi kekurangan energi, kemudian Eropa yang masuk musim dingin itu bisa mengganggu suplai beberapa kebutuhan petani, pupuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu, akibat misalnya perang Rusia dan Ukraina, makanya ketahanan pangan bisa menjadi salah satu kunci untuk memperkuat perekonomian kita. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Sarmuji mengatakan, diversifikasi kepangan lokal menjadi solusi agar Indonesia terhindar dari krisis pangan global. Menurutnya, salah satu komoditas pangan yang dapat dijadikan opsi dalam upaya diversifikasi pangan adalah porang. Komisi 6 juga mendorong potensi kekayaan pangan Indonesia yang beragam, mampu menjadi buffer stok dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Kita perlu mendiversifikasi pangan secara serius ya, bukan hanya beras, tapi komoditas kita tuh banyak banget dan ini belum terkelola dengan baik. Satu contoh misalkan yang memiliki nilai tambah yang sebenarnya tinggi, porang kita produksi di kalangan petani banyak banget, tetapi harganya jatuh. Sementara harga beras porang itu mahal sekali, 190.000. Ada gap yang sangat besar yang membutuhkan kehadiran negara. Kalau BUMN kita ada yang mengkhususkan diri pada produksi seperti porang diproduksi menjadi beras, maka petani porang akan sejahtera, orang yang menggunakan beras porang akan makin banyak, terjadi diversifikasi pangan. Krisis keuangan, pangan, dan energi global yang terjadi saat ini serta diperparah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi ancaman resesi. DPR RI meminta pemerintah mengambil sejumlah langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang dapat mempengaruhi
keberlanjutan pemulihan ekonomi. Sektor pangan menjadi salah satu faktor penentu agar Indonesia mampu melewati ancaman yang mungkin terjadi pada tahun 2023 mendatang. Jurus jitu dalam menghadapi ancaman resesi global mau tidak mau harus dikeluarkan pemerintah agar seluruh masyarakat dapat bertahan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.